Halo teman-teman sahabat Ide Primus. Selamat datang di channel yang menambah wawasan dunia di berbagai negara. Setelah kemarin kami mengajak kalian ke luar negeri, yaitu negara Seychelles. Kali ini kami akan mengajak kalian ke dalam negeri, yaitu lebih tepatnya Provinsi Bali. Sudah kami rangkum sejumlah fakta di Pulau Dewata Bali dari Bali zaman dulu hingga Provinsi Bali yang sekarang. Ada beberapa hal menarik yang selama ini tidak pernah kalian tahu atau malah tidak mau tahu. Hal inilah yang justru membuat Pulau Dewata ini tambah unik dan memiliki cara khas tersendiri di mata wisatawan. Yuk ikut saya berkeliling ke Bali. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Perempuan Bali tempo dulu memang tampil telanjang dada dimanapun mereka berada, tidak takut adanya kejahatan karena penduduk pribumi saat itu terkenal lugu, polos, dan natural. Tampilan telanjang dada tersebut untuk simbol keindahan, serta kejujuran lahir dan batin. Dengan bertelanjang dada, jadi orang akan tahu kejujuran seorang wanita, sehingga buah terlarang mereka diketahui memang tidak pernah tersentuh. Walaupun dilihat oleh banyak orang, para perempuan Bali menjaga keutuhannya agar tidak disentuh oleh kaum pria, seperti buah yang masih segar, sehingga pemilik buah tersebut masih bisa dipercaya dan menjadi wanita terhormat. Ini adalah fakta yang ada, bahkan banyak foto dan video dokumentasi tersebut tersebar di internet. Keutuhan sebuah rumah tangga tentu menjadi idaman setiap keluarga, termasuk juga di Bali. Setiap pasangan keluarga memiliki pertimbangan yang matang jika melakukan pernikahan, sehingga angka perceraian dan poligami di Bali terbilang cukup rendah. Dalam proses pernikahan harus melibatkan keluarga besar mempelai perempuan, dan laki-laki melibatkan aparat adat, kerabat, dan lingkungan. Termasuk juga banyak waktu yang diperlukan untuk melalui proses tersebut. Prosesnya cukup rumit dan juga biaya yang tidak sedikit, sehingga mereka mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan untuk cerai. Dan perceraian adalah hal yang memalukan bagi mereka. Judi tentunya dilarang di Indonesia, termasuk juga di Bali. Namun demikian, sabung ayam di Bali terutama di wilayah Denpasar dan sejumlah tempat di wilayah pedesaan bisa dengan mudah ditemukan. Padahal para penjudi menyadari akan keberadaan judi tersebut dilarang dan diilegalkan, tetapi tetap saja mereka bertaruh keberuntungan dengan nasib dan rela menjadi tahanan jika tertangkap. Praktek sabung ayam atau dikenal tajian ini sudah berlangsung sangat lama, dan sampai sekarang ini cukup mudah untuk ditemukan, terutama bagi mereka kalangan penjudi sabung ayam, atau bobotoh masyarakat Bali menyebutnya. Dalam kalender Bali, fakta memang terlihat banyak libur. Karena sejumlah hari raya besar keagamaan, tentunya setiap orang ingin libur dari tempat kerjanya. Sejumlah hari raya besar agama di Bali, di antaranya Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, Pagerwesi, Saraswati, serta sejumlah upacara besar seperti Piodalan atau Pujawali pada sebuah pura yang mengharuskan untuk libur. Namun demikian, banyaknya libur di Bali tidak akan mengganggu kegiatan operasional sebuah perusahaan yang sudah memiliki aturan sendiri. Setiap karyawan memiliki hak cuti tahunan dan hak libur hari raya yang sudah diatur undang-undang, sehingga mereka yang beragama Hindu bisa memanfaatkan hak cuti dan hari libur hari raya tersebut. Dan hari libur tersebutlah dimanfaatkan lebih untuk kegiatan agama dibandingkan mengisi liburan mereka untuk wisata. Seperti yang dikutip dalam Weda, bahwa tidak ada istilah kasta dalam agama Hindu. Yang dikenal adalah warna. Dalam catur warna digolongkan setiap orang sesuai fungsi serta keahliannya yang terbagi menjadi 4 golongan. Di antaranya Brahmana yang berfungsi sebagai pemimpin upacara agama yang ahli dalam bidang kerohanian. Ksatria berfungsi atau memiliki ahli dalam kepemimpinan seperti golongan raja dan punggawa dan prajurit. Waisya adalah golongan yang berfungsi dan memiliki keahlian dalam perindustrian dan ekonomi. Kemudian yang paling banyak adalah golongan Sudra yang berfungsi sebagai pekerja yang menitik beratkan pengabdian. Namun pada zaman Belanda dengan tujuan memecah belah, kasta tersebut diambil dari catur warna yang diwariskan turun-temurun sampai sekarang. Walaupun terkadang terjadi pro dan kontra, keberadaan kasta masih dihargai oleh mayoritas orang Bali. Hampir setiap pekarangan rumah di Bali menghiasi pekarangannya dengan pohon Kamboja, termasuk juga hotel.
Dan Villa memanfaatkan pohon Kamboja tersebut sebagai tanaman hias. Sehingga pohon Kamboja di Bali memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Apalagi pohonnya yang sudah besar. Pohon Kamboja memang memiliki bermacam makna. Di luar Bali, pohon Kamboja banyak ditanam di kuburan sehingga terkesan seram dan menakutkan. Namun di Bali, pohon Kamboja merupakan bunga yang favorit tidak hanya untuk perlengkapan persembahan, tetapi sebagai wujud keindahan. Warga asli Bali menjadikan bunga Kamboja tersebut sebagai identitas diri. Sebuah bunga yang memiliki nilai keindahan melebihi bunga-bunga lainnya. Apalagi para gadis Bali akan terlihat lebih sempurna jika sebuah bunga Kamboja terselip di telinganya. Seluruh daerah Pulau Bali punya daya tariknya tersendiri, oleh karena itu sejauh mata memandang, turis asing mudah ditemui. Tapi kamu tahu nggak sih, turis asal mana yang paling banyak datang ke Pulau Dewata Bali? Jawabannya adalah turis asal Australia. Secara geografis, Australia cukup dekat dengan Indonesia. Bahkan di tahun 2017, jumlah turis asal negara kanguru ini mencapai 1.117.933 orang. Demi menjadikan Pulau Bali menjadi destinasi wisata yang sustainable, ada inisiatif dari sekelompok masyarakat untuk mengurangi limbah plastik dari botol air kemasan. Caranya dengan membuat suatu gerakan yang dinamakan Refill My Bottle. Gerakan ini menyediakan stasiun pengisian air minum yang bisa digunakan oleh siapa saja. Sudah ada lebih dari 30 fasilitas pengisian air minum yang tersebar di seluruh daerah Pulau Bali. Kejahatan yang ada di Bali lebih banyak dilakukan oleh orang-orang pendatang atau mereka yang tidak asli Bali. Penduduk Bali yang mayoritas Hindu memiliki kepercayaan adanya hukum karma pahala dan percaya dengan adanya reinkarnasi atau penjelmaan kembali. Mereka percaya setiap perbuatan atau karma baik akan mendapatkan imbalan yang baik juga. Begitu juga sebaliknya. Perbuatan buruk akan mendapatkan akibat yang buruk, dan hasil perbuatan tersebut bisa dinikmati pada saat hidup sekarang ini, ataupun dalam kehidupan mereka mendatang saat reinkarnasi, sehingga tidak semua manusia tersebut kehidupannya baik. Itulah sebabnya mereka percaya akan karma mereka agar tidak melakukan kejahatan. Bali terkenal dengan pemandangan sawah teraseringnya yang menakjubkan. Teras-teras sawah ini memanjang hingga perbukitan dan menciptakan lanskap yang sangat indah. Salah satu yang paling terkenal adalah Jatiluwih. Ini adalah salah satu pura paling sakral di Bali. Pura Tirta Empul terkenal dengan kolam suci yang digunakan untuk upacara ritual pembersihan diri. Orang-orang datang dari seluruh Bali untuk mengambil bagian dalam upacara ini. Bali memiliki banyak air terjun yang mempesona, dan air terjun Sekumpul adalah salah satu yang paling spektakuler. Terletak di desa Sekumpul, air terjun ini mengalir dari hutan lebat dan menawarkan pengalaman alam yang unik. Di Ubud, Anda dapat menemukan hutan Monkey Forest yang juga merupakan tempat tinggal bagi ratusan ekor monyet yang liar. Hutan ini adalah tempat pelestarian alam dan juga merupakan tujuan wisata paling populer di Bali. Taman Ujung adalah kompleks istana air yang mempesona dengan kolam-kolam besar, jembatan, dan arsitektur ala Eropa. Taman ini menawarkan pemandangan indah dan atmosfer yang begitu tenang. Juga dikenal sebagai Gua Gajah, ini adalah situs arkeologi yang menarik dengan gua yang memiliki arca gajah yang besar sebagai pintu masuk. Gua ini memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang penting di Bali. Belasti adalah upacara keagamaan tahunan di Bali yang melibatkan membersihkan arca dan perabotan keagamaan di pantai. Upacara ini sangat khas dan memberi Anda wawasan unik tentang budaya Bali. Bali juga terkenal dengan seni ukir kayu dan patungnya yang sangat indah. Anda dapat mengunjungi desa-desa seperti Ubud untuk melihat pengrajin lokal bekerja dan membeli karya seni mereka. Selain memiliki desa terindah di Indonesia, Pulau Bali juga memiliki sistem subak yang dinobatkan menjadi salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Subak adalah sistem pengelolaan saya khas masyarakat Bali yang memandukan keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam. Ciri khasnya berupa area persawahan yang berundak. Sistem pertanian subak dianggap sebagai salah satu teknologi pertanian tradisional yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan penyediaan bahan pangan. Kuliner Bali juga sangat terkenal. Makanan seperti nasi goreng, nasi campur, dan bebek betutu adalah hidangan khas yang wajib dicoba. Kalian jangan lupa juga mencicipi kopi Bali yang terkenal.
Masyarakat Bali sangat menjaga kearifan lokal mereka. Sistem irigasi subak yang telah ada sejak abad ke-9 adalah contoh nyata bagaimana Bali menjaga lingkungannya. Bali dikenal dengan berbagai tarian tradisionalnya yang penuh warna dan makna. Di antaranya adalah tarian legong yang anggun, tarian barong yang dramatis, dan tarian kecak yang melibatkan puluhan pria dengan suara cak-cak yang ikonik. Patung Garuda Wisnu Kencana memiliki tinggi 121 meter. Artinya, tinggi patung GWK ini melebihi patung Liberty di Amerika Serikat yang memiliki tinggi 93 meter. Tahu nggak sih kalian kalau patung GWK ini menjadi yang tertinggi ketiga di dunia setelah The Spring Temple Buddha di Cina dan The Laikyun Sekya Buddha di Myanmar? Keren banget gak tuh? Desa Penglipuran merupakan desa wisata berkelas dunia. Berbagai penghargaan pernah diraih desa ini baik tingkat nasional maupun mancanegara. Desa ini juga mendapatkan predikat desa terbersih memadukan konsep wisata dengan alam yang sudah diakui dunia. Bahkan dalam situs TripAdvisor, desa ini mendapatkan review bintang 5 dari wisatawan yang pernah datang ke sana. Gak hanya itu saja, Bali memiliki tol terapung yang menghubungkan daerah Denpasar dan Badung. Tol ini merupakan tol pertama terapung di Indonesia yang sangat indah dan unik. Bali pun menjadi salah satu daerah terbaik yang menyelenggarakan sistem pendidikan berkualitas dan bertaraf internasional loh. Salah satu perguruan tinggi terbaik untuk mengenyam pendidikan masa depan dengan fasilitas teknologi mutakhirnya adalah Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia yang terletak di pusat kota Denpasar, Provinsi Bali. Walaupun mayoritas penduduk di Bali beragama Hindu, namun keyakinan beda agama berjalan dengan baik, semuanya saling menghargai dan menghormati, sehingga kecil terjadi gesekan-gesekan antara mereka yang beda agama. Bahkan saat hari raya besar seperti Lebaran dan Natal, polisi adat atau pecalang dilibatkan untuk membantu kelancaran perayaan tersebut. Di Bali sendiri terjalin hubungan yang baik antara sesama seperti adanya budaya ngejot atau saling memberi saat ada hari raya besar, sehingga memupuk rasa persaudaraan dan mengikis perbedaan tersebut. Sebagai wujud toleransi tersebut, juga dibangun sebuah komplek peribadatan beda agama yang ada di Puja Mandala Nusa Dua. Wujud toleransi tersebut sudah lama terbukti adanya pura Langgar di Bangli, yaitu sebuah pura yang terdapat juga musola. Sekian video kali ini, jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.